Pada tahun 2153, pemerintah membangun bahtera ruang angkasa yang merupakan kota di atas awan. Kota ini dibangun sebagai tempat berlindung bagi semua orang, karena bumi telah dikuasai oleh monster yang mendadak muncul entah dari mana. Sayang, kota itu terlalu kecil untuk menampung manusia. Jadi orang miskin dan yatim piatu harus dibuang. Hal ini menimbulkan pemberontakan, sehingga anak-anak dari para pemberontak ditangkap dan diberi tanda untuk setiap kesalahan orang tua mereka, lalu diasingkan ke bumi. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Battle for Skyark 2015. Suatu hari, sebuah kapsul ruang angkasa melintas di langit dan menghantam bumi dengan sangat keras. Di dalamnya terdapat seorang remaja bernama Rax yang baru saja diasingkan ke bumi. Tak lama kemudian, kapsul itu dibuka oleh seorang remaja bernama Rusty yang langsung mengajaknya pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Setelah berhasil menghindari barang-barang yang berhamburan diterjang oleh monster yang belum terlihat, akhirnya kedua remaja ini sampai ke sebuah camp darurat yang dihuni oleh anak-anak lainnya. Rusty lantas memerintahkan mereka semua masuk dan bersiap untuk menghadapi serangan sang monster. Di sini mereka mendapati 13 tanda luka yang terukir di lengan Rax. Hal ini sontak membuat mereka semua senang, karena ternyata Rusty yang selama ini memimpin telah memberitahu bahwa suatu saat akan datang seorang anak yang memiliki 13 tanda dan dapat menyelamatkan mereka. Namun kegembiraan itu terhenti ketika sesosok monster muncul. Untuk itu Rusty memberikan sebuah busur panah kepada Rax dan memintanya menghabisi monster tersebut. Sayang, seorang gadis bernama S yang tampak meragukannya dengan sengaja menyenggol Rax sehingga bidikannya hanya mengenai bahu sang monster. Lalu dengan angkuh S keluar menghadapi monster itu sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah S berhasil mengalahkannya, seorang gadis bernama Lily menunjukkan sarang sang monster kepada Rax. Menurut mereka, monster memiliki tetesan biru, yaitu cairan yang dapat menyembuhkan setiap luka. Hanya saja para monster menjaganya dengan sangat ketat. Jadi tanpa remaja dengan 13 tanda, maka tidak ada yang berani masuk ke sarang monster. Karena Rusty sendiri hanya memiliki 8 tanda. Saat beristirahat, Rax mengeluarkan bola kaca dari sakunya dan melihat ke arah bahtera ruang angkasa melalui bola tersebut. Pada momen ini Rax kembali teringat akan sang ayah yang dihabisi oleh aparat tepat di hadapannya lantaran menolak untuk mengungkapkan sesuatu. Akibat ayahnya dianggap sebagai pengkhianat sekaligus pemberontak paling berbahaya, maka Rax harus menanggung kesalahan itu dengan diasingkan ke bumi. Keesokan pagi saat terbangun, Rax mendapati anak-anak yang sudah menunggunya. Mereka juga dengan senang hati memberikan potongan daging terbaik kepada calon pahlawan mereka. Sikap ini tentunya membuat Rax tidak nyaman, tapi mereka tetap menaruh harapan besar padanya. Sejurus kemudian, Lily mengajak Rax pergi bersamanya. Lily kemudian mengambil sepotong plat besi dan memberikannya kepada Rax untuk dijadikan sebagai senjata. Lily berkata bahwa kemungkinan esok hari mereka juga akan menjadi monster yang memakan daging. Jadi mengajaknya untuk bersenang-senang. Pada waktu yang sama, adik Lily yang bernama Amber mengajak teman kecilnya yang bernama Birdie untuk mengintip sang kakak. Sebenarnya Birdie menolak karena takut keluar dari batas aman camp mereka. Tapi Amber tetap memaksanya. Dan tanpa mereka sadari, sesosok monster tengah mengawasi. Sementara itu Rax menunjukkan bola kaca kepada Lily dan bercerita tentang ayahnya yang berjanji akan membawa dia ke laut. Namun janji tersebut tak akan pernah bisa terpenuhi lagi. Lalu dari belakang Amber dan Birdie tanpa diduga, mendengar jeritan tersebut, Rax bergegas mengajak Lily kembali ke camp karena mengira hal itu hanya lelucon dari anak-anak. Padahal sebenarnya Amber dan Birdie sedang dikejar oleh sesosok monster. Sesampainya di camp, Rax memberitahu Rusty bahwa dia tidak bisa tinggal dengan alasan ingin pergi ke laut. Mendengarnya, sembari merakit plat besi milik Rax menjadi sebuah pedang, Rusty berkata kalau perjalanannya tidak akan mudah, namun ia tidak melarang. Bersamaan dengan itu tiba-tiba
Mendengar peringatan akan adanya monster, maka Rusty segera memerintahkan mereka bersiap-siap. Tapi yang datang adalah Amber. Menyadari Amber dalam kondisi terluka, dengan cepat Rax keluar menjemputnya. Kemudian seraya menyerahkan kacamata milik Birdie, Amber memberitahu tentang serangan monster yang berhasil menghabisi Birdie dan melukainya. Dengan luka yang dialami, maka satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan Amber adalah Tetes Biru. Merasa bersalah, akhirnya Rax memutuskan berangkat mencari cairan tersebut dengan ditemani oleh Rusty. Beberapa waktu berlalu, kedua anak muda ini akhirnya sampai di sarang monster tanpa kendala apapun. Begitu memasuki sarang yang merupakan bangunan terbengkalai ini, keduanya bertemu dengan seorang wanita yang ternyata sesosok monster dan langsung menyerang mereka. Beruntung keduanya berhasil meloloskan diri dan kembali melanjutkan pencarian. Hanya saja dalam perjalanan, mereka justru bertemu dengan monster yang lebih menakutkan tetapi dirantai ke dinding. Oleh sebab itu mereka memutuskan menyerang sehingga pertarungan tak dapat dihindari. Cukup lama bertarung, sang monster berhasil memutuskan rantai dan menculik Rusty. Melihat itu Rax mencoba menahan, malang tenaganya tidak cukup kuat. Awalnya Rax berniat mengejar, tapi niat itu ia urungkan karena dirundung rasa takut. Beberapa waktu berselang, secara diam-diam Rax sampai ke camp. Di sana dia melihat Lily mengucapkan selamat tinggal kepada Amber yang hanya tersisa bajunya saja. Akibat gagal membawa Tetes Biru, sedangkan mereka sangat berharap padanya. Akhirnya Rax memutuskan kembali ke kapsulnya untuk menghindari semua orang. Setelah mendirikan tenda dari sebuah parasut, Rax mencoba untuk menghapus bekas luka di lengannya. Rax juga membuang bola kaca miliknya, namun mengambilnya kembali setelah menyadari bahwa itu adalah hal terakhir yang dia miliki. Saat tertidur, Rax tidak mengetahui sebuah kapsul luar angkasa melintas di atasnya. Begitu terbangun, Rax dibuat terkejut dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang tidur di sampingnya. Rax lantas membangunkan dan mencoba mengusir anak bernama Skang ini. Namun bersama dengan itu mereka mendengar suara langkah kaki sehingga segera bersembunyi ke dalam kapsul. Setelah suara tadi menghilang, Skang mengungkapkan bahwa dia dikirim ke bumi dengan misi untuk menemukan seorang anak yang memiliki 13 tanda. Menurutnya para pemberontak di bahtera ruang angkasa menunggu anak itu kembali. Mereka bahkan telah menanamkan kamera di mata Skang. Namun Rax mengaku hanya memiliki 3 tanda di lengannya. Dengan semua yang dikisahkan oleh Skang, Rax berniat meninggalkannya di dalam kapsul. Tapi dia merasa kasihan sehingga membiarkannya keluar. Rax selalu mengajari Skang teknik bertarung dan memintanya memukul dari belakang. Tapi tanpa diduga, pukulan telak dari Lily tak ayal menyebabkan Rax pingsan. Rax mendapati dirinya sudah berada di pangkuan Lily. Tapi Lily segera pergi sehingga mereka harus mengejarnya. Sampai di camp yang sudah kosong, Lily memberitahu kalau para monster telah menghabisi semua anak-anak. Oleh karenanya, Rax berkata bahwa dirinya bukanlah pahlawan seperti yang mereka harapkan. Namun tetap saja Lily menganggap semua ini adalah kesalahan Rax. Karena jika dia tidak melarikan diri, maka hal ini tidak akan terjadi. Ketika hendak pergi, Lily memberitahu bahwa dia akan melakukan apa yang tidak bisa Rax lakukan. Sekepergian Lily, Skung bertanya siapa yang mendirikan camp di tempat kumuh itu. Alhasil Rax memberitahu bahwa camp tersebut dibangun oleh remaja yang memiliki 13 tanda. Hanya saja sekarang dia sudah mati. Setelah cukup lama memikirkan arti ucapan Lily tadi, Rax akhirnya sadar bahwa yang Lily maksud adalah Tetes Biru. Oleh sebab itu Rax bergegas mencari Lily, di mana Skang juga memutuskan ikut. Begitu sampai di sarang monster, Skang bertindak konyol dengan memainkan sebuah piano. Akibat hal ini, sesosok monster muncul menyerang mereka. Beruntung Es datang dan berhasil mengusir monster itu dengan sebuah cermin besar. Es berkata sarang itu telah ia jadikan sebagai rumah. Di ruangan lain, Lily menyadari sesosok monster tengah mengikutinya.
Jadi ia segera bersembunyi. Namun secara mengejutkan, sementara itu, Rax melihat potongan baju besi milik Rusty yang ada di tempat persembunyian Ash. Ternyata Ash juga menyalahkan Rax yang membiarkan Rusty mati dan mengatakan dialah alasan camp mereka musnah. Dengan rasa semakin bersalah, Rax akhirnya mengajak Skang melawan monster dan menemukan tetes biru. Kendati demikian, Ash tetap menyusul mereka karena dia yakin mereka tidak akan mampu menghadapi monster-monster tersebut. Ash kemudian mengajak mereka mengintai salah satu monster yang ternyata dulu menculik Rusty. Oleh karenanya mereka mencoba menyerang sehingga pertarungan pun terjadi. Malang Ash terjepit oleh sebuah benda yang diruntuhkan oleh sang monster. Melihat itu, Rax yang tidak ingin menjadi pengecut lagi akhirnya maju menghabisi monster tersebut. Anehnya Ash justru bersedih dengan kematian monster itu dan memutuskan berpisah dengan mereka. Tapi sebelum pergi Ash berkata, dia tidak membunuh monster lagi. Di ruangan lain, Lily rupanya dibawa oleh sesosok monster yang berhasil menangkapnya tadi. Begitu siuman, dengan cepat Lily menyerang dan melepaskan diri. Pada waktu yang sama, Rax dan Skunk berjalan melalui koridor yang dipenuhi oleh benda-benda tua dan berdebu. Parahnya, lagi-lagi Skunk membuat kegaduhan dengan membuka sebuah kotak musik, sehingga membuat Rax semakin kesal. Karena tindakannya itu dapat menarik perhatian monster lain lagi. Tidak jauh dari situ, Rax menemukan sebuah poster bertuliskan Skyark yang mengungkapkan bahwa bahtera ruang angkasa menciptakan monster. Rax berasumsi anak-anak yang diasingkan ke bumi adalah makanan untuk para monster. Hal ini menyadarkannya bahwa sang ayah berkhianat adalah untuk menentang keputusan keji pemerintah. Sejurus kemudian mereka mendengar suara monster mendekat sehingga membuat Skunk menjadi panik. Guna menenangkan Skunk, terpaksa Rax menunjukkan 13 tanda di lengannya. Namun tiba-tiba kemunculan lengan monster dari balik lemari tetap saja membuat Skunk kabur. Meski mengetahui Rax adalah tujuan dari misinya, alhasil Rax harus bertarung melawan monster itu seorang diri. Tapi di tengah pertarungan Skunk kembali dan menyerang monster tersebut, sehingga memberikan peluang kepada Rax untuk menghabisinya. Rax selalu berjanji untuk kembali ke bahtera bersama Skunk setelah mereka menemukan Lily. Dalam perjalanan, tidak sengaja Skunk menginjak rantai. Menyadari itu adalah jebakan, maka Rax memintanya diam. Nah, tak lama setelah itu, melihat temannya terseret, maka Rax mencoba mengejar. Sayang ia kehilangan jejak. Di tempat lain, Lily melihat sesosok monster yang marah ketika menatap wajah sebuah boneka yang lucu. Hal ini membuat Lily mengerti para monster membenci wajah manusia normal. Untuk itu Lily menyeka wajahnya dengan kotoran. Benar saja, manakala satu monster menemukannya, kamuflase Lily berhasil mengelabui monster tersebut. Sementara itu Rax menemukan tas milik Lily. Di tas ini Rax menemukan sejumlah barang milik teman-temannya di camp yang telah meninggal. Oleh karena itu Rax juga memasukkan barang milik Skunk ke sana, termasuk bola kaca peninggalan ayahnya. Ketika melanjutkan perjalanan, Rax mendapati dirinya terjebak di antara dua monster. Saat monster itu mendekat, dengan cepat Rax menghabisinya walau lengannya sempat terluka. Tetapi sesosok monster lain lagi muncul sehingga pertarungan tak dapat dihindari. Setelah berhasil menghabisi kedua monster tersebut, Rax pun melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Lily masih mencari tetes biru dengan gaya berjalan seperti monster. Ketika melihat bayangan di depannya, Lily langsung berbalik. Tapi rupanya itu adalah Rax yang akhirnya mengira Lily adalah monster. Akibat hal ini, Rax pun menyerangnya. Beruntung Rax menyadari Lily masih normal, sehingga segera menghentikan serangan. Pertemuan ini akhirnya membuat mereka berdamai, di mana Lily bahkan memberikan kecupan kepada Rax. Tidak jauh dari situ, mereka pun menemukan tetes biru yang tampak aneh. Sayang kebahagiaan itu terganggu ketika sesosok monster muncul. Dan di luar dugaan mereka,
Ternyata monster tersebut adalah Rusty. Hal ini tak ayal menyadarkan Rax bahwa semua monster dulunya adalah anak-anak yang diasingkan ke bumi. Dia pun menjatuhkan pedangnya karena tak sanggup mengetahui fakta bahwa dirinya telah menghabisi teman-temannya. Selang beberapa saat, dua monster datang menyandera mereka. Rusty berkata, demi bisa bertahan hidup di dunia penuh monster adalah dengan menjadi monster. Lalu menawarkan Rax untuk meminum tetes biru. Tapi Rax menolak untuk bergabung dengan monster. Oleh karena itu, Rusty memerintahkan monsternya untuk menghabisi keduanya. Namun bersamaan dengan itu Ash datang menyelamatkan mereka. Ash yang merupakan kekasih dari Rusty ini sengaja membiarkan dirinya diserang. Ash berkata dia tinggal untuknya. Kata-kata ini sempat menyentuh perasaan Rusty. Malang kesadaran yang sudah terenggut memaksa Rusty untuk menghajar Ash. Melihat itu, Rex dan Lily mencoba menyerang. Namun akibat Rusty jauh lebih kuat. Maka Rex berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan monster itu adalah menjadi monster. Rex lantas melempar bola kaca melewati tetes biru dan segera menjilat bola kaca tersebut. Dengan begini, Rex mulai berubah menjadi monster dan mendapatkan kekuatan. Dari situ pertarungan pun terjadi. Cukup lama bertarung, Rex akhirnya berhasil mengalahkan Rusty. Tapi Rex memutuskan untuk membiarkannya hidup dan mencoba untuk menyadarkan Rusty kalau mereka dapat mengendalikan monster dalam diri mereka. Malang di waktu yang sama bangunan mulai runtuh, sehingga Rex memerintahkan Ash membawa Lily pergi. Ketika Rex berusaha menahan lempengan yang menimpa mereka, Rusty bangkit untuk membantu. Rusty bahkan meminta mereka semua pergi sebelum ia kembali kehilangan kesadaran. Begitu Rax menyingkir, lempengan itu pun jatuh menimpanya. Tak berselang lama Lily siuman. Walau melihat Rex telah berubah, Lily tetap memeluknya. Rex dan Lily lalu keluar dari reruntuhan yang ternyata berada di tepi laut. Sesaat kemudian, Ash datang bersama Skunk yang berhasil selamat berkat topeng monster yang ia kenakan. Rex lantas memberitahu bahwa monster asli ada di Bahtera. Jadi mereka akan kembali untuk menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayahnya. Untuk melakukan itu, Rex meminta Skunk melepaskan topengnya, di mana kamera yang ada di matanya mendeteksi 13 tanda di lengan Rex, sehingga tim penjemput akan dikirim ke bumi. Mereka mengangkat tangan ke arah Bahtera yang sedang mengirimkan sejumlah pesawat penjemput. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.